Ya, shalom, scholars dimanapun Anda hari ini boleh melihat apa yang kami kerjakan dalam pelayanan, menyapa jemaat, memberikan nutrisi-nutrisi kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela, ya. Karena saya percaya hari ini ada firman yang hendak Tuhan sampaikan, ada kebenaran yang hendak Tuhan paparkan, ada teguran yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa minggu ini adalah minggu kita belajar tentang 7 series tentang kebencian Allah. Ya, ini kebencian itu menggunakan gaya bahasa antromorfisme, ya. Gaya antropomorfisme adalah gaya bahasa yang memanusiakan dalam tanda petik Allah, ya. Memanusiakan Allah dalam bahasa manusia. Makanya digunakan kata benci, ya. Nah, kita sudah belajar 2 hari kemarin. Hari yang pertama kita belajar bagaimana Allah benci kepada perceraian. Karena apa? Karena perceraian selalu melahirkan monster-monster yang buas, bukan keturunan ilahi. Jadi Tuhan marah, kenapa? Karena dipastikan orang yang bercerai adalah orang yang tidak lagi mau dibentuk dan ditempa oleh Allah. Dan yang kedua, kemarin kita belajar tentang bagaimana Allah membenci Esau. Membenci di sini artinya Tuhan lebih memilih Yakub karena Esau adalah orang yang kedagingan. Worldview-nya, cara hidupnya hanya berorientasi kepada kekinian, artinya masa kini, tidak pernah berpikir akan kekekalan. Sehingga kita dapat bukti ketika dia menjual hak kesulungannya, dia tidak marah. Ketika dia kehilangan hak kesulungannya, dia tidak protes. Tetapi ketika dia kehilangan berkat yang diucapkan oleh Ishak bapaknya, maka dia menjadi murka luar biasa. Jadi sangat jelas bahwa Esau adalah orang yang kedagingan. Kemarin kita juga sudah bahas bahwa Esau juga orang yang melukai hati orang tuanya. Anak-anakku, perhatikan, tidak pernah ada berkat yang engkau akan peroleh ketika engkau tidak menghargai dan menghormati orang tuamu, ya. Jadi Alkitab berkata terpenting, Esau adalah orang yang melukai hati orang tuanya. Yang ketiga, Esau juga adalah orang yang menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Esau kawin campur dengan orang-orang Het, Bani Het, keturunan daripada orang Kanaan, keturunan daripada Ham, ya. Dan yang keempat, Esau adalah orang yang hidup dalam kepahitan. Sehingga kepahitan itu diturunkan kepada anak-anaknya sampai 400 tahun lebih. Kepahitan itu lekat. Pengalaman ketidaknyamanan diperlakukan oleh Yakub, dia tipu itu lekat ratusan tahun kepada generasi selanjutnya. Nah, hari ini yang agak menarik kita akan belajar hari ini, kelas untuk pendewasaan orang-orang benar, ya. Tema kita hari ini tentang masih 7 kebencian Allah, tapi hari ini secara khusus kita akan bahas hanya orang-orang yang dewasa, hanya orang-orang yang mulai matang dalam kehidupan kerohaniannya yang bisa memahami hal yang seperti ini, ya. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah tema yang penting, yaitu Allah benci kepada perayaan ibadah. Ya, saya percaya semua orang memahami dan mengerti bahwa ibadah adalah salah satu respon kita atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas segala apa yang dilakukan Tuhan. Makanya kita datang dengan setiap minggu dengan membawa korban persembahan, kita datang kepada Tuhan untuk merayakan perayaan ibadah, memberikan sukacita kita, bahkan memberikan segala apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi ternyata kalau kita baca nanti dalam pengalaman kita dalam Alkitab yang kita dapatkan, Tuhan murka kepada orang Israel, Tuhan geram kepada anak-anaknya, Tuhan benci kepada perayaan ibadah orang Israel itu. Nah, kita akan belajar kenapa ada ibadah yang dibenci oleh Tuhan, ya. Jadi kalau orang yang gak pernah ibadah, gak dibenci kali ya, enggak lah. Apalagi gak ibadah, ya, yang ibadah saja bisa tidak berkenan kepada Allah. Coba kita lihat. Amos pasal 5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 25 berkata demikian, ibadah Israel dibenci Tuhan, ya.
Ini kelas buat kita sebuah cermin yang akan menemplak kita. Kita orang-orang yang rajin beribadah harus waspada. Jangan sampai ibadah kita tidak berkenan kepada Allah, maka menjadi kekejian dan kebencian Tuhan. Ayat 21-nya perhatikan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyian lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Ayat 24-nya perhatikan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apabila kamu mempersembahkan kepada korban sembelihan dan korban sajian, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun? Hai kaum Israel. Amos hidup pada zaman Raja Uzia, di mana Raja Uzia pada akhir kehidupannya itu tidak lagi setia kepada Allah karena dia membakar ukupan, merasa dirinya sudah hebat, raja yang sudah luar biasa, dan dia mengambil fungsi sebagai imam membakar ukupan dan sehingga dia kena kusta. Artinya hari itu totally ibadah dalam tradisi orang Israel sudah kehilangan atmosfer yang benar. Ibadah tidak lagi seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga orang seperti Uzia bisa menganggap dirinya menjadi imam untuk memberikan persembahan, menyalakan korban ukupan. Artinya ada masalah dengan ibadah orang Israel. Ada sesuatu yang disorot Tuhan mengenai perayaan ibadah mereka. Nah, kira-kira apa yang membuat Tuhan tidak berkenan? Bahkan Alkitab kita dalam judulnya diberikan judul ibadah Israel yang dibenci Tuhan. Yang pertama, saya percaya hal yang paling penting dari ibadah yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kolors di mana pun berada, catat penting dalam kehidupanmu hari ini. Tuhan mau kita ibadah bukan menjadi self-pity, artinya kesalehan pribadi, hanya sekedar kesalehan pribadi kita dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kesalahan pribadi dengan Tuhan? Kita hanya fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita banyak berdoa, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita banyak baca Alkitab. Tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya. Sebab Alkitab berikan catatan dalam ayat ke-24. Ketika Tuhan menghinakan, Tuhan menolak, Tuhan tidak menerima. Bahkan Tuhan membenci perayaan ibadah orang Israel. Bahkan korban bakaran, korban sembelihan itu dijauhkan daripada Tuhan. Tuhan bilang, ayat 24-nya bilang begini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Hari ini konsep ibadah yang Tuhan mau, yang berkenan kepada Allah, bukan hanya self-pity, bukan hanya sekedar kesalehan pribadi, bukan hanya sekedar hubungan pribadi kita dengan Tuhan, namun kesalehan kita harus memberi dampak di dalam komunitas kita. Bicara keadilan, tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya hidup kita yang benar itu harus menjadi bagian dari kesalehan sosial kita. Maksudnya apa, Pak Mesak? Kekristenan kita kadangkala menjadi kekristenan yang tidak berdampak. Kenapa? Karena kita hanya mengejar kesalahan pribadi kita. Yang penting saya setiap hari berdoa 5 kali. Yang penting saya beribadah setiap minggu. Yang penting saya baca Alkitab 5 pasal. Tetapi kita tidak memperdulikan bagaimana hidup kita yang sudah dibenarkan, yang sudah menerima firman, yang sudah ditempa oleh Allah, berdampak di tengah-tengah masyarakat. Sebab bagi Tuhan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat jauh lebih penting daripada sekedar ibadah-ibadah semata-mata secara seremonial. Ya, jadi kenceng juga saya ngomongnya. Artinya hari ini kita mesti sadar, Tuhan mau kesalehan pribadimu itu
terkonfirmasi, itu termanifestasikan, itu nampak dalam kehidupan kau sehari-hari. Artinya hidupmu hari ini, buah kesalehanmu hari ini berdampak di tengah-tengah masyarakat. Hari ini kita disadarkan dengan banyak peristiwa yang mengejutkan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang beragama dalam tanda petik melakukan ibadah yang hebat, tapi mereka adalah orang-orang jahat di mata hukum. Mereka koruptor-koruptor yang hebat. Bahkan mengejutkan ada seorang pendeta yang ditangkap karena korupsi. Artinya kesalehan mereka hanya kesalehan pribadi, self pity. Mereka hanya sekedar berdoa, hanya sekedar menangis bersama dengan Tuhan, hanya hidup dalam penyembahan bertuhan. Tetapi hidup, action hidupnya, perbuatan kehidupannya, perbuatan yang dinyatakan di tengah masyarakat itu tidak berdampak. Tetapi saya juga tidak menyetujui hanya kesalahan sosial, tidak punya kesalahan pribadi dengan Tuhan. Kita akan bisa menjadi orang yang ateis. Kenapa? Karena menurut saya pernah ada candaan, jangan-jangan di sorga nanti orang ateis lebih banyak daripada orang-orang beragama. Sebab kenapa? Orang ateis melakukan kebaikan tanpa pamrih. Sedangkan orang beragama melakukan kebaikan supaya masuk sorga dengan pamrih. Artinya hari ini kita mau, Alkitab berkata, Tuhan mau kita punya keseimbangan, punya sebuah harmonisasi yang hebat, punya sebuah paralelitas yang bagus antara kesalehan pribadi kita dengan kesalehan sosial kita. Kita harus punya dampak, kita harus punya makna, kita harus punya arti, sehingga hidup kita dipahami orang lain. Sungguh-sungguh ada Kristus tengah-tengah hidup kita. Saya sadar ini bukan perkara yang mudah untuk memberi dampak di tengah-tengah situasi yang seperti hari ini ada. Tapi percayalah hari ini, Tuhan mau kesalehan kita adalah kesalehan yang termanifestasi di dalam kehidupan sosial kita. Saya percaya Tuhan tidak menyukai kita seperti petapa-petapa yang puluhan tahun hidup di tengah-tengah hutan, hanya kerjanya berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Karena itu bukan tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita bagaimana karakter kita mengubahkan kehidupan orang lain. Jadi yang pertama, ibadah kita tidak berkenan kepada Allah, menjadi kebencian kalau kita hanya mengejar kepentingan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, yang kedua kita perhatikan bicara dalam ayat yang ke-24 tadi, tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya yang pertama tadi bicara keadilan, hidup kita dinikmati oleh orang lain. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Hidup kita menyatakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita bagi orang lain. Keadilan nyata ketika kita memperlakukan orang lain secara sama di mata Tuhan. Ya, itu bicara hidup kita yang berdampak. Yang kedua dari bicara kebenaran firman Tuhan ayat 24, biarlah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bicara keadilan, bicara moralitas. Bicara moralitas itu bicara karakter. Artinya ibadah kita menjadi kebencian di mata Tuhan kalau ibadah kita tidak melahirkan karakter Kristus tengah-tengah hidup kita. Berapa banyak kita hari ini beribadah setiap minggu kepada Tuhan, berdoa setiap hari kepada Tuhan, tetapi karaktermu tidak berubah. Engkau masih menjadi pemberang, engkau masih tukang maki orang lain, engkau masih menipu orang lain, engkau masih mengerjakan hal-hal yang najis di mata Tuhan. Ibadah yang seperti itu sekalipun korban persembahan, korban bakaran, korban sembelihan, Tuhan bilang jauhkanlah itu daripadaku. Perayaan-perayaanmu, gambus, kecapimu itu tidak menyenangkan hatiku. Hari ini kita harus sadar ibadah kita hari ini harus menghasilkan outputnya adalah moralitas, adalah karakter yang baik. Kalau engkau hanya beribadah tanpa berubah, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan karakter, tidak mengalami kedewasaan dalam karakter, maka ibadah menjadi ibadah yang sia-sia. Ibadah yang tidak disukai Tuhan, ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Makanya ada seorang pendeta mengatakan,
Bahasa roh bukan satu-satunya tiket orang masuk surga. Saya ulang lagi, bahasa roh bukan satu-satunya tiket kita untuk masuk surga. Sebab hari ini kita nampak beberapa orang yang memanipulasi bahasa roh. Mereka hidup dengan karakter yang busuk dan tidak berkenan kepada Allah. Saya mau buktikan lewat Alkitab kita. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 7. Bagaimana ibadah yang hebat, ibadah yang luar biasa belum tentu menyenangkan Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 7, perhatikan. Perhatikan, 1 Korintus 1 ayat 7 bilang begini. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipus, memberikan pujian setinggi langit, memberikan pujian yang hebat dan luar biasa. Jemaat di Korintus dikatakan tidak kekurangan satu karunia pun. Saudara, amazing sekali, saudara bisa bayangkan dalam ibadah di jemaat di Korintus, ada orang yang berbahasa roh. Karena tidak kekurangan satu karunia pun, berarti ada yang menafsirkannya. Ada yang bernubuat, ada yang punya karunia iman, melakukan mujizat. Artinya gereja ini gereja yang sangat dinamis, gereja yang luar biasa, gereja yang bergerak dengan urapan yang hebat. Tetapi perhatikan ayat pasal 3-nya. Perhatikan pasal 3-nya, ayat 1-nya. Dikatakan demikian. Sampai ayat yang ketiga. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Perhatikan kalimat ini, yang belum dewasa dalam Kristus. Ternyata jemaat di Korintus, jemaat yang tidak kekurangan satu karunia di mata Tuhan, masih jemaat yang kekanak-kanakan. Karena kenapa? Karakternya tidak bertumbuh. Buktinya dari mana? Lihat ayat 2-nya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3-nya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Kenapa disebut jemaat yang masih duniawi? Karena ada iri hati, karena ada perpecahan. Di jemaat Korintus ada 4 kelompok. Kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Paulus, dan kelompok Kristus. Dan mereka saling menempatkan dirinya yang paling utama di antara yang lain. Bukankah hari ini berapa banyak ibadah kita lakukan tetapi tidak merubah karakter kita? Hari ini saya terkejut membaca sebuah kisah seorang artis yang masuk penjara karena narkoba. Dia tulis begini dalam status Instagramnya, Twitter atau Instagram. Lebih baik mana melakukan hal yang dibenci Tuhan, yaitu dosa, tetapi membuat orang itu mengenal Tuhan, daripada melakukan kebaikan yang akhirnya membuat kita menjadi jahat. Kalau kita hanya beribadah kepada Tuhan tetapi outputnya tidak berubah karakter, kita gampang menghakimi orang lain, maka perbuatan baik kita, ibadah kita menjadi sia-sia. Mungkin lebih baik kita jatuh dalam dosa. Di dalam dosa itu kita menemukan Allah dan kita bertobat. Artinya hari ini kita sadar, parameter ibadah yang menyenangkan Tuhan bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar liturgi, bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana output hasil pada ibadah merubah karakter kita, merubah moralitas kita. Sebab jemaat di Korintus, jemaat yang tidak kurang satu karunia pun, tetapi jemaat yang masih duniawi. Kenapa duniawi? Kita lihat pasal 5-nya. Kita terkejut akan pasal 5 ini. Dalam jemaat yang tidak kekurangan satu karunia, ibadahnya yang exciting, ibadah yang begitu menggelora, ibadah yang dinamis. Ayat pasal 5 ayat 1 sampai ayat 1-nya perhatikan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri
ayahnya. Ibadah yang exciting, penuh dengan karunia-karunia roh, tetapi menjijikan bagi Tuhan, karena di tempat itu ada percabulan yang begitu rupa. Hari ini kita sadar, ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukannya secara liturgi, bukan hanya sebuah seremonial belaka, tetapi bagaimana ibadah itu merubah karaktermu, menghasilkan karakter yang seperti Kristus. Pasal 1 ayat 7-nya dikatakan, dipuji Paulus, jemaat yang tidak kekurangan satu karunia pun. Jemaat yang bergairah dengan hebat dengan Tuhan. Tetapi pasal 3-nya ada perpecahan, pasal 5-nya ada percabulan. Yang Tuhan cari jemaat seperti apa? Coba kita lihat. Pasal 12-nya. Saya bukan anti bahasa roh, karena kita catat ada hal yang luar biasa. Pasal 12 ayat 31. Pasal 12 ayat 31 bilang begini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi saya percaya Alkitab mengajar kepada kita untuk mengejar karunia-karunia yang paling utama. Tapi kalimat yang terakhir ayat 31 bilang begini. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berarti ada level di mana Allah tidak hanya sekedar menuntut kita punya karunia-karunia roh. Sebab Tuhan bilang dalam ayat 31, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Pasal 12 ayat 31 khususnya adalah akhir daripada pasal 12. Jadi pasal 12 akan menyambung dengan pasal 13. Jalan yang lebih utama lagi itu apa? Ayat 13-nya. Pasal 13 ayat 1-nya. Sampai ayat yang keberapa ini? Sampai ayat yang ke-9. Sampai ayat yang ke-8. Pasal 13 itu ternyata bicara tentang Pasal 12 ayat 31 mengakhiri pasal 12 dikatakan carilah karunia-karunia yang paling utama. Kejarlah karunia yang paling utama. Dapatkanlah karunia-karunia yang lebih utama. Tetapi aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Pasal 13 yang memulai dengan bicara kasih. Dan bicara kasih adalah bicara karakter. Jadi hari ini kita sadar. Ibadah yang menyenangkan Tuhan outputnya adalah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada kesalahan secara sosial. Yang kedua, ibadah yang berkenan kepada Allah, outputnya harus melahirkan moralitas, melahirkan karakter, melahirkan kasih dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, sebuah perenungan yang keras buat kita hari ini. Sudahkah ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan? Atau apakah ibadah kita menjadi ibadah yang dibenci Tuhan? Karena hanya sekedar self-pity, hanya sekedar memuaskan kebutuhan jiwa kita. Hari ini kita sadar, ibadah kita outputnya harus dinikmati oleh orang lain. Ibadah kita outputnya hasilnya adalah karakter seperti Kristus. Jadi makanya saya bilang hari ini pelajaran yang tidak mudah. Pelajaran untuk orang-orang yang dewasa, yang siap didewasakan, karena kita levelnya mempelai seperti Kristus. Jadi jangan bangga dengan atribut-atribut kekristenan yang engkau dapatkan hari ini. Yang menjadi kepertanyaan Tuhan hari ini. Berapa banyak engkau berdampak bagi orang lain. Berapa banyak karakter Kristus muncul dalam hidupmu. Itu yang terlebih penting dari setiap ibadah yang kau kerjakan. Ya, jadi hari ini dalam bagian yang ketiga kita mendapatkan sebuah pernyataan yang keras dari Tuhan. Tidak semuanya ibadah itu menyenangkan Tuhan. Bahkan ibadah bisa menjadi kebencian bagi Tuhan. Nah, kita hari ini sudah mengerti ibadah seperti apa yang jadi kekejian dan kebencian Tuhan ya. Mari kita taat kepada firman, lakukan firman, dan mari kita doakan, kita berdoa. Nanti setelah berdoa ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Kami bersyukur siang hari ini anugerah Tuhan menyertai kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya self-pity, yang sekedar hanya memuaskan kebutuhan jasmani kami, kebutuhan ragawi kami, kebutuhan mentalitas kami.
tetapi kami mau dalam melakukan ibadah ada output yang akan dihasilkan, yaitu keadilan. Bicara keadilan artinya hidup yang berdampak bagi orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik. Artinya kami mau hidup memiliki ibadah yang berdampak kepada kesalehan secara sosial. Dan kami juga hari ini belajar lewat kepada firman Tuhan, ibadah yang menyenangkan Tuhan, outputnya harus menghasilkan karakter yang baik. Sebab bicara keadilan yang bergulung-gulung seperti sungai adalah karakter yang dihasilkan daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biar firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah sebentar malam kita akan berjumpa dengan call malam hari. Berjumpa dengan Bapak Timotius Hermawan. Bicara tentang shifting, tentang perubahan ya. Saya berharap saudara bisa hadir semuanya dengan antusias untuk mendengar firman ya. Yang kedua, besok hari kita akan berjumpa masih dengan saya dalam 7 series tentang kebencian Allah ya. Nanti Jumat akan berjumpa dengan Pak Agus. Nah, hari Jumat ya, nanti akan berjumpa dengan Pak Agus, mungkin kita akan taping ya. Nah, demikian juga besok malam hari Kamis kita akan mendapatkan call malam siraman rohani dari Ibu Gembala kita dengan taping. Yang taping ini berarti saudara akan akses di YouTube ya, seperti semalam dengan Pak Juan. Jadi ini direkam dulu, nanti akan dimunculkan pada besok hari ya. Karena saya harus ada tugas ke Jakarta besok hari sehingga nggak bisa menemani saudara dan akan taping ya. Nah, lalu yang kedua, hasil daripada pertemuan kami hamba Tuhan memutuskan akibat PSBB di Kabupaten Karawang belum dicabut, maka kita menunda ibadah kita sampai PSBB dicabut. Jadi tanggal 21 kita kembali ibadah hanya lewat live streaming. Bagi yang sudah daftar, saya sudah SMS-kan, WA-kan sepanjang hari ini bahwa sudah ada perubahan ya. Nanti kita tinggal tunggu kapan PSBB itu dicabut baru kita akan ibadah ya. Karena COVID-19 ini masih cukup tinggi pertambahannya sekitar 1.000 tiap harinya. Jadi kita sangat waspada supaya jangan jadi tempat penyebaran. Dan jangan lupa juga protokoler ibadah kita selama COVID ini akan diberlakukan dengan ketat. Cuci tangan, pakai masker, tidak boleh bersalaman, dalam waktu ibadahnya diperefisien, semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya berharap saudara tetap ikuti, nanti kita akan bikin YouTube pengumumannya supaya saudara bisa mengerti. Bahkan saya sedang ngobrol dengan Pak Agus untuk mempersiapkan simulasi. Jadi cuci tangannya di mana, itunya di mana, semuanya supaya jemaat bisa mengerti ya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.